Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam channel Semangat Kimia 12, media pembelajaran kimia dalam masa PJJ. Harapan saya kalian dalam kondisi sehat walafiat. Tering doa semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Baik, untuk kali ini kita masih berbicara tentang penyetaraan reaksi redoks, namun akan kita bicarakan metode yang kedua, yaitu metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Nah, di sini ada sedikit perbedaan memang dengan metode yang pertama. Dikatakan metode setengah reaksi karena memang kita melibatkan kerangka reaksi dalam bentuk setengah reaksi namanya, yaitu setengah reaksi reduksi terpisah dengan setengah reaksi oksidasi. Kemudian juga disebut sebagai metode ion elektron karena di sini melibatkan ion dan reaksi dalam bentuk reaksi ion dan melibatkan elektron. Jadi pastikan bahwa untuk reaksi redoks yang kita bahas hari ini, maka dalam bentuk reaksi ion, bukan lagi molekuler. Sehingga ketika kita ketemu dengan soal yang berbentuk molekuler, maka kita ionkan dulu, baru kita buat setengah reaksinya. Baik, kita masuk ke langkah-langkah pernyataannya. Yang pertama adalah kita menuliskan persamaan setengah reaksi, yaitu reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Ini kita pisahkan dalam dua setengah reaksi namanya. Nah, untuk ukuran ini maka perlu juga kita ketahui dulu bilog masing-masing unsur yang berubah. Kemudian kita pisahkan antara yang bilognya naik berarti mengalami oksidasi dan yang bilognya turun berarti mengalami reduksi. Jadi untuk menentukan setengah reaksi ini kita harus tahu dulu mana unsur yang bilognya naik dan mana unsur yang bilognya turun. Langkah kedua, kita harus menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini seperti pada metode yang pertama dulu. Jadi harus kita setarakan unsurnya. Nah, kemudian langkah ketiga, kita akan menyetarakan atom oksigen dengan cara menambahkan molekul H2O. Jadi untuk menyetarakan oksigen, tambahkan H2O dengan ketentuan jika reaksi dalam suasana asam maka tambahkan pada ruas yang kekurangan atom oksigen. Sebaliknya, jika reaksi dalam suasana basa maka tambahkan pada ruas yang kelebihan atom oksigen. Jadi kita lihatnya adalah ruas mana yang kekurangan dan ruas mana yang kelebihan atom oksigen. Langkah yang tepat adalah menyetarakan atom hidrogen dengan cara menambahkan ion H+. Ini untuk suasana asam, atau ion OH- jika reaksi dalam suasana basa. Kembali kita ingatkan bahwa H+ adalah penanda asam, sedangkan OH- adalah penanda basa. Kemudian masuk langkah kelima. Ini saya beri warna berbeda karena memang langkah ini kadang-kadang tidak diperlukan. Jadi menambahkan spesies lain itu jika ada, maka jika tidak ada ya tidak usah dilakukan. Jadi langkah 5 ini biasanya tidak dilakukan. Maka masuk ke langkah 6, yaitu menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan. Nah, inilah nanti poinnya mulai dari sini. Jadi menambahkan muatan dengan cara menambahkan elektron. Di mana nambahnya? Di ruas yang kelebihan muatan. Namanya berapa? Sesuai dengan kelebihannya berapa. Kemudian langkah ketujuh adalah menyetarakan jumlah elektron yang diserap dan dilepas dengan cara memberikan koefisien yang sesuai, kemudian jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut. Nah, langkah 7 ini merupakan langkah terakhir dari dua tahapan, yaitu kita kalikan dulu kedua setengah reaksi dengan cara melihat berapakah elektron yang dilepas dan berapa yang diserap. Kemudian setelah itu kita lakukan, baru kita jumlahkan dengan catatan
kita hilangkan beberapa spesies yang muncul di ruas yang berbeda. Nanti akan lihat di contoh soalnya. Baik, kita berikan contohnya. Sekaligus saya sampaikan dua buah contoh dalam suasana asam dan dalam suasana basa. Ini juga sudah saya tampilkan juga dua contoh yang berbeda karakteristiknya. Untuk yang pertama sudah dalam bentuk reaksi ion, sedangkan yang kedua adalah reaksi dalam bentuk molekuler. Nanti yang harus kita ubah dalam bentuk reaksi ion. Baik, kita mulai. Tolong disimak dengan seksama. Untuk contoh yang pertama, ini reaksinya, kemudian pastikan bahwa bilog masing-masing unsur adalah untuk Cr itu plus 6. O di sini sudah kita pahami bersama bahwa O adalah min 2. Kemudian untuk C di sini adalah plus 3. Kemudian Cr plus 3 adalah muatannya itu plus 3. Sedangkan C pada CO2 adalah plus 4. Nah, sehingga kita perhatikan bahwa Cr bilognya dari 6 menjadi 3, maka dia mengalami penurunan bilog. Sedangkan C dari per 3 menjadi plus 4. Maka pastikan bahwa langkah pertama adalah menuliskan persamaan setengah reaksinya, yaitu dengan menuliskan mana reaksi. Ini keterangannya, Cr reduksi, C melalui oksidasi, sehingga kita tuliskan setengah reaksinya adalah reduksinya Cr2O72- menjadi Cr3+. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Cr-nya dari plus 6 menjadi plus 3. Sedangkan reaksi oksidasinya adalah C2O42- menjadi CO2. C-nya dari bilog plus 3 menjadi plus 4. Inilah yang dimaksud dengan setengah reaksi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi terpisah. Kalau ini digabung, namanya jadi satu reaksi, yaitu reaksi redoks. Kemudian perlu dipahami juga bahwa penulisan ini bisa didahulukan yang manapun. Artinya boleh oksidasi dulu kemudian reduksi, atau boleh juga reduksi baru oksidasi. Ini langkah yang pertama. Lanjut, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat dulu analisis. Cr di kiri ada 2, di kanan hanya 1. Itu artinya untuk menyamakan maka Cr di kanan harus dikalikan 2 dalam bentuk koefisien. Kemudian untuk atom C, ruas kiri ada 2, ruas kanan ada 1, sehingga juga dikalikan dengan 2 biar sama menjadi 2 atom C. Kita lakukan menjadi seperti ini reaksinya. Nah, 2 ini adalah koefisien untuk menyetarakan atom Cr. Oksidasinya menjadi 2CO2. Nah, ini langkah kedua adalah menambahkan koefisien untuk menyetarakan atom yang bilognya berubah. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menyetarakan atom oksigen. Tadi ketentuannya adalah jika suasana asam maka tambahkan di ruas yang kekurangan atom O. Sebenarnya kalau suasana basa tambahkan di ruas yang kelebihan. Nah, kalau ini suasana asam maka kita lihat ruas yang kekurangan. Untuk reaksi reduksi, kiri ada 7, berarti ini ada 7 atom O. Sebelah kanan belum ada alias 0. Kemudian untuk oksidasi, kiri ada 4, kanan ada 2 kali 2 berarti 4 juga. Artinya sudah sama untuk reaksi oksidasi, kiri 4, kanan juga 4. Sehingga kita hanya perlu menambahkan pada reaksi reduksinya. Berapa nambahnya? Tambahkan sebanyak kekurangannya, yaitu 7H2O. Maka kita reaksinya menjadi
Cr2O72 min menjadi 2Cr3 plus tambahkan 7H2O untuk reaksi reduksi di ruas kanan, yaitu ruas yang kekurangan atom oksigen. Ini jadi 7O di sebelah kiri, maka tambahkan 7H2O. Nah, untuk oksidasi sudah setara, yang nggak usah ditambah apa-apa karena kiri kanan sama-sama mempunyai 4 atom oksigen. Masuk ke langkah keempat, yaitu menyetarakan atom H. Ingat, ini suasana asam, berarti tambahkan ion H+. Kita lihat dulu masing-masing atom H-nya. Di ruas kanan untuk reduksi ada 2 ke 7, berarti 14 atom H. Sementara oksidasi tidak ada atom H, jadi tidak usah ditambahkan. Jadi langkah 4 ini kita hanya menambahkan ion H+ sebanyak 14. Di ruas mana? Ya ruas yang tidak punya atom H, yaitu di ruas kiri dari reaksi reduksi. Tambahkan 14 ion H+. Ini yang kita tambahkan. Sehingga kalau kita hitung memang sini kiri ada 14H, karena ada 7 kali 2 sama saja dengan 14. Ini langkah yang keempat, menyetarakan atom H. Ingat, kalau suasana asam berarti tambahkan ion H+. Di mana nambahnya? Di ruas yang kekurangan atom hidrogen. Nah, selanjutnya langsung langkah ke-6. Mengapa? Karena langkah kelima tidak perlu dilakukan. Di sini tidak ada spesi lain selain yang beloknya berubah, yaitu Cr, C, kemudian atom O. Hanya itu, berarti ada Cr, C, dan O. Selain itu tidak ada, berarti tidak perlu ada penambahan, yang berarti langkah 5 tidak usah dilakukan. Langsung langkah ke-6, yaitu menyetarakan muatan. Ini yang paling penting, perhatikan. Caranya bagaimana? Tambahkan elektron. Di ruas mana? Ruas yang kelebihan muatan. Maka kita hitung dulu. Reduksi. Ruas kiri ada muatannya min 2 tambah 14 plus. Ketemunya berapa? Ketemunya berarti plus 12. Ruas kanan plus 3 kali 2 berarti plus 6. Kemudian oksidasi. Kiri ada min 2. Ruas kanan 0. Tidak bermuatan. Jadi kalau kita tuliskan di sini keterangannya, reduksi kiri plus 12, kanan plus 6. Oksidasi, ruas kiri min 2, ruas kanan sama dengan 0. Itu artinya harus kita tambahkan untuk reduksi, tambah di ruas yang kelebihan, yaitu ruas kiri. Nambahnya berapa? Lihat selisihnya. Plus 12 dengan plus 6. Selisihnya adalah plus 6. Berarti harus kita tambahkan 6 elektron di ruas kiri di sini nanti nambahnya. Sementara untuk ruas oksidasi, berarti ruas kiri min 2, kanan 0, maka yang kelebihan adalah ruas kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 2. Berarti nanti tambahkan 2 elektron di ruas kanan. Hasilnya adalah reduksi seperti ini. Ini awalnya oksidasinya, kemudian tambahkan di sini berapa? 6 elektron. Sedangkan untuk oksidasi tambahkan 2 elektron. Nah, ini cara menambahkan atau cara menyetarakan muatan, itu menambahkan elektron. Itulah kenapa tadi saya sebutkan metode ion elektron. Reaksinya dalam bentuk ion disatarakan dengan menambahkan elektron. Nah, ini sudah hampir berakhir. Tinggal langkah ke-7 atau ada 2 tahap. Tahap pertama adalah menyetarakan jumlah elektron. Perhatikan di sini, diserap 6, dilepas hanya 2. Berarti belum berimbang. Nah, biar seimbang, maka harus sama antara diserap dengan yang dilepas. Jadi kalau diserap
6 ya harus dilepas 6. Oleh karena itu yang 2 ini harus dijadikan 6. Soalnya bagaimana? Nah, berarti ini 6E kali 1, sementara yang 2E dikalikan 3. Maka nanti akan berdampak pada spesies yang lain. Jadi baik semua spesies yang ada di oksidasi kita kalikan dengan 3. Maka jadilah hasilnya ini untuk reduksi yang tetap seperti ini, sedangkan oksidasinya berubah menjadi 3C2O42- menjadi 6CO2 plus 6E. Perhatikan, ini ada angka 6, asalnya dari mana? 2 kali 3. Di sini 6E dari 2 kali 3 juga. Jadi 6 ini asalnya dari 2 kali 3 menjadi 6. Ini juga 2 kali 3 menjadi 6 elektron. Nah, kemudian setelah ini kita samakan jumlah elektronnya. Tinggal kita jumlah kedua reaksi. Ingat bahwa untuk jumlah nanti sambil kita lakukan penyederhanaan, yaitu spesies yang sama muncul di ruas berbeda bisa kita sederhanakan. Kita jumlahkan dulu ya. Ini lengkapnya, kita tuliskan lagi dulu oksidasinya ini, kemudian jumlahkan. Nah, kita di sini elektron dilepas 6, diserap 6, maka ini bisa kita hilangkan. Berarti sudah hilang karena diserap dan dilepas. Nah, maka ini kita hilangkan. Jadi nanti tidak lagi muncul di penjumlahan reaksinya. Kemudian spesies lain yang bisa kita hilangkan. Oke, tidak ada hanya elektron berarti ya. Maka kita lihat hasilnya. Kemudian kita jumlahkan dengan urutan sesuai dengan soal. Mulai dari ini Cr2O72- ditambah 14H+ plus 3C2O42- ini kita jumlahkan. Kemudian ruas kanan terdiri dari 2Cr3+ ditambah 7H2O ditambah 6CO2. Sekarang kita akan cek. Ingat bahwa dikatakan setara apabila memenuhi dua ketentuan. Yang pertama adalah jumlah muatan ruas kiri sama dengan ruas kanan, dan ketentuan kedua, atom sejenis ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita mulai dari muatan. Ruas kiri min 2 ditambah 14 berarti plus 12 ditambah min 6, ketemunya total adalah plus 6. Ruas kanan plus 3 kali 2 plus 6. Jadi untuk muatan sudah sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Kemudian kita cek atom jenis. Mulai dari Cr, kiri ada 2, kanan ada 2. Kemudian atom C, kiri ada 6, kanan ada 6. Atom H, sebelah kiri 14, sebelah kanan 27, 14. Terakhir atom O, ruas kiri 7 ditambah 4 kali 3, 12. Berarti 19. Kemudian ruas kanan 7 tambah 6 kali 2, 12. Totalnya juga 19. Maka kita katakan reaksi ini sudah setara karena sudah memenuhi 2 ketentuan tadi, memenuhi 2 syarat tadi. Nah, itu cara kita mengutarakan reaksi suasana asam dengan metode ion elektron atau metode setengah reaksi. Nah, nanti boleh kamu ulang lagi untuk lebih memahamkan diri, dan nanti juga bisa kamu terapkan dalam soal latihan yang setipe dengan soal ini. Kita akan lihat. Ini kita sudah saya katakan langkah 5 dilewati. Nah, sekarang masuk ke soal kedua. Ini agak sedikit berbeda, memang sengaja saya tampilkan. Reaksi dalam bentuk reaksi molekuler, yang berarti di sini belum ada ion sama sekali. Maka
dalam bentuk ion, perhatikan bahwa yang bisa diionkan adalah zat dalam fasa larutan dan gas, ya. Larutan atau gas. Sementara untuk yang fasanya padat, simbolnya S, dan fasa cair tidak bisa diionkan. Jadi harus hati-hati, memang di sini kita hanya melihat yang fasanya larutan, aqueous tandanya, atau fasanya gas. Sehingga untuk reaksi ringkasnya dalam bentuk ion adalah ini tetap karena wujudnya padat, ClO- ini asalnya dari NaClO. Ini akan terjadi menjadi Na+ dengan ClO-. Kemudian NaOH ini tidak ada perubahan bilognya. Nanti bisa kita cek di sini. Na-nya +1, O-nya -2, H +1. Maka sini tetaplah +1. Kemudian O juga tetap -2, H tetap -1. Artinya spesies ini tidak mengalami perubahan bilog, jadi tidak usah kita libatkan dalam reaksi setengah ion. Nah, ruas kanan ini yang bisa kita ionkan menjadi Na+ dengan BiO3-. Maka yang terlibat adalah BiO3-nya. Na-nya tidak mengalami perubahan bilog, jadi tidak usah dilibatkan. Kemudian NaCl, Na-nya +1, Cl-nya -1. Nah, H2O tidak masalah. Nah, di sini jelas kalau kita urai masing-masing bilognya, Bi-nya di sini adalah +3, di sini menjadi +5. Maka Bi mengalami oksidasi. Cl-nya di sini berapa? Di sini adalah berapa? Tambah -2 menjadi -1. Dia adalah +1. Berubah menjadi -1. Maka Cl mengalami penurunan. Dia mengalami reduksi. Sehingga kita tuliskan langkah pertamanya adalah B teroksidasi, Cl-nya tereduksi, sehingga menjadi, kita balik ini oksidasinya dulu. Oksidasinya adalah Bi2O3 padat menjadi ion BiO3- dalam bentuk larutan. Sedangkan reduksinya ClO- menjadi Cl-. Inilah kerangka setengah reaksi untuk reaksi yang semula berupa molekuler menjadi reaksi ion. Nah, maka langsung langkah kedua. Nah, di sini kita coba menggunakan reaksi yang tidak kita tulis dalam tiap langkah, tetapi hanya beberapa set reaksi. Nanti kita akan kerjakan sampai langkah ke-3 atau ke-4. Itu artinya langkah kedua kita tuliskan juga di sini. Jadi itu untuk menyerahkan unsur kita lakukan di langkah yang pertama ini. Maka saya tuliskan dalam bentuk warna yang berbeda biar kamu paham bahwa ini adalah langkah kedua. Nah, untuk Bi kiri ada 2, kanan baru 1. Sementara Cl-nya kiri 1, kanan 1, sudah sama. Tinggal kita kalikan 2 untuk Bi di sebelah kanan dalam bentuk Z. Nah, ini adalah langkah kedua, yaitu menyetarakan atom Bi. Jadi langsung di set reaksi yang tulis pertama tadi. Nah, lanjut ke langkah ke-3, menyetarakan atom oksigen. Ingat, ini suasana basah. Jadi kita tambahkan H2O di ruas yang kelebihan oksigen. Kita hitung dulu. Untuk oksidasi, ruas ini ada 3 atom O, ruas ini ada 3 kali 2 yaitu 6. Ini ya. Kemudian untuk reduksi, ruas ini ada 1, ruas sana ada 0, belum ada berarti. Maka oksidasi kelebihan 3 di kanan.
reduksi kelebihan 1 di kiri, sehingga kita tambahkan untuk oksidasi di kanan nambahnya, untuk reduksi tambah di kiri. Tambah 3H2O karena kelebihannya 3. Ini tambah 1H2O karena kelebihannya 1. Nah, jadi warna biru ini untuk menunjukkan ini adalah langkah ketiga. Lanjut ke langkah yang keempat, metalakan atom hidrogen, suasana basah, maka tambahkan ion OH-. Nah, sekarang kita hitung dulu. Untuk oksidasi, ruas kiri tidak ada atom H, ruas kanan ada 6 atom H. Itu artinya kekurangan di kiri. Maka tambahkan OH- di sebelah kiri atau di ruas kiri. Berapa namanya? Sebanyak 6 OH-. Kemudian untuk reduksinya, di kiri ada 2, kanan 0 atom H-nya, maka tambahkan OH- di sebelah kanan sebanyak 2 molekul. Tambahnya, nah 6 OH-, reduksi tambahkan 2 OH-. Sekali lagi perhatikan, ini adalah warna yang sama dengan langkah keempat. Ini berarti adalah penambahan dari langkah keempat. Oke. Langkah 5 lewat lagi. Kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu menyetarakan muatan. Nah, kita hitung dulu muatannya. Ruas untuk oksidasi, ruas kiri min 6. Ini min 1 kali 6 berarti min 6. Ruas kanan min 2. Kemudian untuk reduksi, ruas kiri min 1, ruas kanan min 1 tambah min 2 berarti min 3 totalnya. Maka kita tambahkan 4E untuk oksidasi di ruas kanan, sedangkan reduksinya tambahkan berapa selisihnya? Min 1 dengan min 3, tambahkan 2 elektron di ruas kiri. Nah, ini warna kuning menunjukkan langkah ke-6, yaitu penambahan 4E ruas kanan untuk oksidasi dan 2E ruas kiri untuk reduksi. Nah, kemudian sekali lagi ini hampir selesai, tinggal langkah ke-7, menyerahkan jumlah elektron, kemudian menjumlahkan kedua setengah reaksi. Kita tulis ulang di bawah ini. Jadi langkah 1 sampai 6 dalam suatu set reaksi, kemudian langkah ke-7 kita tuliskan lagi karena ini akan kita jumlahkan. Reaksi dasarnya ini pindahan dari langkah ke-6 tadi, Pi2O3 plus 6 OH- menjadi 2 PiO3- plus 3H2O plus 4E. Sedangkan reduksinya ClO- plus H2O plus 2E menjadi Cl- ditambah 2 OH-. Nah, di sini kita lihat bahwa oksidasinya melepas 4E, sedangkan reduksinya menyerap 2E. Dilepas 4, ditangkap baru 2, maka biar sama, yang reduksi ini harus dikalikan 2. Maka oksidasi kali 1, reduksi kali 2. Langsung dalam bentuk koefisien. Jadilah tetap untuk oksidasinya, sedangkan reduksinya berubah menjadi 2. Ini kan, ini juga 2 lagi. Ini 2E menjadi 4E, Cl- menjadi 2Cl-, sedangkan 2 OH- menjadi 4 OH-. Nah, kemudian kita lakukan penyederhanaan. Untuk elektronnya kita coret, dilepas 4, diserap 4. Oh, mulai dari dulu OH-nya. Ini ada 6, di sini ada 4. Maka kalau kita sederhanakan tinggal berapa ini? Tinggal 2 nantinya. Jadi 6 kiri, 4A, maka tinggal 2 di kiri. Selanjutnya ada lagi, ini ada 2O, di kanan ada 3, di kiri ada 2. Kalau kita coret, maka tinggal 1 di sebelah kanan. Terus kita jumlahkan, maka
Hasil akhir adalah Bi2O3 plus, ini ruas kirinya 2ClO min plus 2OH min adalah sisa dari 6 dengan 4. Kemudian ruas kanan 2BO3 min ditambah 2Cl min ditambah 1H2O. Ini adalah penyederhanaan dari 3H2O dengan 2H2O di ruas kiri. Ini hasil akhirnya. Kembali kita cek lagi. Muatannya ruas kiri adalah min 2 ditambah min 2 berarti min 4. Ruas kanan min 2, ini juga min 2, maka sudah setara muatannya. Lanjut ke unsur jenis. BI nya kiri ada 2, kanan ada 2. Kemudian Cl nya kiri 2, kanan 2. Atom H kiri 2, kanan juga 2. Atom O terakhir kiri ada 3 tambah 2 berarti 5 tambah 2 ada 7. Kemudian ruas kanan 3 kali 2 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kita katakan reaksinya adalah setara. Nah, kemudian jika mau maka ini bisa kita kembalikan kepada reaksi awal, yaitu reaksi molekulernya. Tinggal kita tambahkan kembali semula. Untuk ClO min tambahkan Na menjadi 2 NaClO. OH minnya tambahkan Na menjadi 2 NaOH. Yang ini menjadi 2 NaBO3. Ini adalah 2 NaCl. Nanti kembali seperti reaksi awal, ada penambahan H2O. Nah, di sini. Itulah cara menyerang reaksi untuk reaksi dalam suasana basah. Sekali lagi, ini intinya sama dengan yang asam tadi, hanya untuk langkah ke 1 sampai ke 6 kita jadikan dalam satu set reaksi, baru kemudian langkah ke 7 untuk kita jumlahkan, maka kita tulis ulang sehingga kita memudahkan dalam menjumlahkan. Nah, silahkan kamu cermati lagi. Boleh diulang-ulang sambil kamu mencoba coret-coret di kertas. Kemudian ini sudah tadi. Kita coba ke latihan ini. Untuk latihan saya berikan 4 buah soal. 2 dalam suasana asam, 2 dalam suasana basah. Nomor 4 ini tidak saya tentukan suasana, tapi kita lihat di sini ada NaOH, berarti ini menunjukkan bahwa reaksi dalam suasana basah. Nah, kemudian perhatikan untuk soal yang keempat. Di sini berupa soal dalam bentuk molekuler. Maka seperti contoh tadi, contoh kedua, kita ionkan dulu. Al jelas ini tidak bisa diionkan karena wujudnya padat. NaOH ini menjadi Na plus dengan OH min. H2O tidak masalah. Kemudian ini kalau kita ionkan menjadi Na plus dengan AlOH4 min. Nanti bisa kita tadi berapa Al-nya. Terus H2. Jelas ini adalah unsur bebas yang beloknya sama dengan 0. Nah, silahkan nanti ini kamu coba dulu di buku atau di kertas, sehingga saya berharap kamu nanti punya dokumen untuk catatan, dan bisa pula nanti dicocokkan dengan hasil pembahasan sehingga kamu tahu betulnya di mana, salahnya di mana kalau ada yang masih salah. Demikian. Sekali lagi nanti untuk beberapa soal akan saya munculkan sebagai tugas di Google Form. Jadi intinya keempat soal ini kamu kerjakan dulu, kemudian mana yang masuk Google Form itulah nanti yang kamu harus tuliskan, kemudian dikirim jawabannya sebagaimana biasanya. Kita tunggu jawabannya sampai dengan hari Jumat. Demikian, semoga bermanfaat.